Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kaila Jarobasya dari kelas 3E dengan NIM triple 61220145. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Aining Budiawati selaku dosen mata kuliah Manajemen Strategi. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas UTS terkait organisasi publik. Di sini saya mengambil organisasi BUMN atau badan usaha milik negara. BUMN, Badan Usaha Milik Negara, adalah lembaga yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Menurut UU tersebut, BUMN didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Adapun visi dan misi BUMN dapat bervariasi tergantung pada sektor dan negara tertentu. Namun, umumnya visi dan misi BUMN mencerminkan suatu komitmen mereka untuk mencapai tujuan-tujuan strategis yang mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Visi BUMN mengembangkan BUMN yang unggul dan berdaya saing global untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Misi BUMN memberikan layanan berkualitas, menyediakan layanan atau produk berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelanggan. Tentunya mendorong inovasi, mendukung inovasi, dan penelitian untuk meningkatkan daya saing dan teknologi nasional. Mengelola sumber daya dengan efisien dan mengelola aset dan sumber daya dengan efisien untuk mencapai hasil yang maksimal. Analisis mengenai BUMN atau Badan Usaha Milik Negara melibatkan penilaian suatu kinerja dan dampaknya dalam berbagai aspek ekonomi maupun sosial. Berikut yang bisa menjadi dasar analisis terhadap BUMN. Kinerja keuangan analisis dapat mencakup kinerja keuangan BUMN seperti pendapatan, laba, dan pertumbuhan. Nah, evaluasi ini dapat membantu menilai kontribusi BUMN terhadap keuangan negara. Pelayanan publik tentunya dalam BUMN sering bertanggung jawab atas penyediaan layanan publik seperti transportasi, listrik, dan air bersih. Evaluasi ini dapat mencakup suatu kualitas, aksesibilitas, dan efisiensi layanan yang diberikan. Tujuan BUMN memiliki berbagai tujuan, termasuk menciptakan keuntungan, memberikan layanan publik yang berkualitas, dan mendukung suatu program pemerintah. Analisisnya, untuk tujuan BUMN seringkali sejalan dengan kepentingan nasional dan pembangunan. Adapun faktor eksternal, BUMN dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, perkembangan ekonomi, dan tuntutan masyarakat. Faktor eksternal seperti perubahan regulasi, persaingan pasar, dan perkembangan teknologi juga memengaruhi BUMN. BUMN harus terus memantau dan beradaptasi, tentunya dengan faktor eksternal, untuk mencapai tujuan mereka. Faktor internal mencakup struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia, dan efisiensi operasional. Tentunya keberhasilan BUMN tergantung pada kemampuan mereka untuk mengelola faktor internal dengan baik. BUMN mungkin menghadapi tantangan dalam meningkatkan suatu efisiensi dan mengurangi birokrasi. Sini ada tabel dari EVAS, peluang opportunities, bobot, rating, dan nilai. Untuk poin yang pertama, adanya kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan suatu pelayanan dengan bobot 0.10 untuk ratingnya 4, serta nilainya 0.40. Untuk jumlahnya, sesuai dengan tadi, 0.40. Ancaman atau threats, adanya pengaruh dari kebijakan pemerintah, perkembangan ekonomi, dan tuntutan masyarakat,
Untuk bobotnya 0,6 serta rating 3 dan nilai 0,18. Adanya perubahan regulasi, persaingan pasar, dan perkembangan teknologi 0,15, ratingnya 4 dan nilainya 0,60. Untuk jumlahnya dari keseluruhan, bobot 0,31 serta nilai 1,18 atau 1,18. Untuk IFAS, kekuatan atau strength, bobot, rating, nilai. Sumber daya manusia yang berkualitas untuk bobot 0,09, nilainya 0,47. Infrastruktur yang baik 0,12, 4, 0,48. Memiliki kekuatan dari pemerintah dari segi keuangan untuk bobotnya 0,20, ratingnya 4, serta nilai 0,80. Untuk jumlah dari keseluruhan, bobot 0,441 dan nilai 1,55. Adapun kelemahan atau weakness, kurangnya inovasi dan fleksibilitas 0,6 serta rating 2 nilai 0,12. Untuk ketergantungan terhadap subsidi pemerintah, bobot 0,15, rating 4 serta nilai 0,60. Untuk jumlah keseluruhannya 0,62 serta 2,27. Adapun saran dari saya yaitu ada 5 poin. Yang pertama, adanya fokus dan efisiensi operasional. Upayakan untuk mengurangi biaya operasional yang tidak perlu dan meningkatkan suatu efisiensi dalam setiap aspek bisnis. Transparansi dan akuntabilitas tentunya mempunyai suatu tingkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan pelaporan kinerja. Tanggung jawab sosial dan lingkungan tentunya mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang kuat dan ikut serta dalam inisiatif berkeberlanjutan. Fokus pada kualitas pelayanan, pastikan pelayanan pelanggan yang unggul dan tingkatkan kepuasan pelanggan. Pengembangan SDM atau sumber daya manusia, investasi dalam pengembangan karyawan, pelatihan kerja, dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, saran-saran ini dapat membantu organisasi BUMN untuk mencapai keberhasilan jangka panjang, penting untuk selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, bisnis, maupun kebutuhan masyarakat. Untuk kesimpulannya, BUMN umumnya memiliki visi, misi, dan tujuan yang sesuai dengan peran mereka dalam pembangunan nasional. Namun, mereka perlu terus memantau dan beradaptasi dengan faktor eksternal yang berubah dan meningkatkan efisiensi faktor internal. Saran saya adalah bahwa BUMN atau badan usaha milik negara harus terus berinovasi, memperkuat manajemen, dan menjaga keterbukaan terhadap kepuasan dan perubahan untuk mencapai tujuan mereka secara efektif. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.